Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama dengan kami masih dalam 13 tahun Bawaslu mengawasi untuk demokrasi. Dan kali ini kita akan bincang-bincang santai bersama dengan Pak Faisal Riza. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial ya Pak ya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Betul ya Pak ya. Oke, hari ini bertepatan adalah hari ulang tahun Bawaslu nih Pak. Kami mau mendengar pendapat Bapak nih. 13 tahun itu kan kalau disamakan dengan usia manusia, itu adalah usia remaja ya. Betul. Menurut Bapak nih, di usianya yang masih remaja, peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu sudahkah terejawantahkan dengan baik? Menurut saya lembaga ini bergerak ke arah yang lebih mapan ya, dan lebih kuat gitu. Kalau dulu kan dia ad hoc misalnya per momentum, sekarang dia sudah periodik gitu, berkala. Nah, kemudian dilihat juga dari sisi regulasi. Regulasi juga sampai pada kelembagaan teknis Gakumdu itu menjelaskan bahwa lembaga Bawaslu ini sebagai satu lembaga yang kuat dalam penyelenggaraan pengawasan di pemilihan umum. Gitu. Bisa juga kita lihat dari sisi SDM. SDM-nya semakin baik, kualitas rekrutmennya, kemudian juga jaringan organisasi di bawahnya sampai kepada TPS itu ya, itu menjelaskan bahwa perangkat yang dimiliki Bawaslu ini sekali lagi dari sisi SDM itu trennya lebih baik dan lebih kuat gitu. Oke, Pak. Nah, sebagai seorang pendidik nih Pak, apalagi seorang dosen, terkhusus sebagai pendidik di fakultas yang kaitannya erat dengan demokrasi sosial, termasuklah pemilu ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah Bawaslu sudah memberikan pendidikan pemilu kepada masyarakat dengan maksimal? Saya melihat perkembangannya itu Bawaslu sangat baik dalam mensosialisasikan, dalam merancang bentuk-bentuk kreativitas edukasi atau sosialisasi mengenai peraturan-peraturan dan mengenai apa yang penting diperhatikan masyarakat dalam sebuah momen pemilu misalnya gitu. Tapi tentu ini membutuhkan catatan-catatan kan gitu. Saya kira sebagai lembaga yang ingin kedepannya lebih kuat dan lebih baik, kita penting juga membaca catatan-catatan. Ini bukan sebagai bukan sebagai kelemahan yang harus kita ratapi, tetapi untuk memperbaiki diri. Misalnya beberapa kasus kepemiluan atau dalam pilkada misalnya itu kan masih ada celah-celah di mana masyarakat tidak bisa mengakses apa yang bisa dikerjakan, misalnya tindak lanjut dari satu kasus pelanggaran pilkada misalnya. Nah, mungkin dalam konteks ini perlu dirancang juga bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi itu. Nah, saya kira. Baik Pak. Masih di dalam soal pendidikan pemilu nih Pak. Menurut Bapak nih, seberapa penting generasi muda kita sekarang menerima pendidikan pemilu sejak dini dengan tujuan juga untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas? Ya, pendidikan tentu saja sangat-sangat penting. Gitu. Saya juga bagian yang terlibat misalnya di sekolah kader pengawasan itu kan satu SKPP, program yang sangat baik diselenggarakan oleh Bawaslu, bagaimana intervensi pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu, spesifiknya lagi Bawaslu, itu mengintervensi pengetahuan ya, memberikan pengetahuan, memberikan informasi lewat program sekolah itu. Tentu saja media-media yang tersedia sekarang juga kan bisa kita lihat digunakan juga oleh Bawaslu untuk mengedukasi masyarakat. Sekali lagi untuk penguatan demokrasi kita agar lebih baik itu kan
memang Bawaslu bekerja dalam hal pengawasan saja. Nah, hanya yang perlu kita lihat lagi kebutuhan masyarakat terhadap kerja-kerja pengawasan ini sampai di mana gitu. Okay. Kebutuhannya itu perlu juga diukur, dievaluasi sehingga bentuk-bentuk pendidikan yang kita berikan kepada orang-orang itu tetap dirasa penting dan berguna bagi mereka, terutama menghadapi momen-momen pemilihan umum gitu. Oke, Pak. Salah satu kewenangan Bawaslu nih kan Pak adalah penegakan hukum pemilu. Menurut Bapak nih, apakah Bawaslu dalam 13 tahun terakhir sudah menciptakan keadilan bagi peserta pemilu dan masyarakat dalam penegakan hukumnya? Ya, keadilan tentu saja kan relatif ya, subjektif juga gitu. Tetapi dalam konteks kelembagaan pemilu, keadilan pemilu itu ada di pengadilannya sidang-sidang di Bawaslu. Ya, betul. Kalau diperlukan mungkin di Mahkamah Konstitusi kan gitu. Tapi untuk Bawaslu sendiri saya lihat trennya sudah sangat-sangat tegas, sesuai regulasi dalam hal penyelenggaraan penindakan hal-hal semacam misalnya sengketa proses, sengketa peserta gitu ya, yang itu menunjukkan kualitas lembaga ini dalam hal penegakan hukum pemilu gitu. Bahwa satu dua kelompok kemudian atau dua pihak kemudian merasa tidak adil itu kan relatif saja ya. Betul. Saya kira demikian. Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari pesan-pesan dari Pak Faisal Ridja terhadap Bawaslu, secara khusus untuk Bawaslu Sumut, apa yang dipesankan oleh Bapak supaya Bawaslu Sumut dalam rangka upgrade dirinya gitu untuk perwujudan pemilu demokratis yang ideal ke depannya? Iya, untuk Bawaslu Sumut terutama bisa juga untuk teman-teman yang lain secara umum, Bawaslu dimanapun, rangkaian atau infrastruktur yang ada termasuk regulasi yang ada pada kita, pada Bawaslu itu harus dilaksanakan secara konsisten, kemudian itu juga dengan menerima hal-hal baru, challenge, tantangan-tantangan baru, misalnya bentuk-bentuk pelanggaran di media sosial, misalnya, atau pelanggaran jadwal kampanye di media sosial di dunia maya terutama yang itu adalah tantangan-tantangan kekinian yang menurut hemat saya perlu perhatian lebih. Bisa untuk regulasi atau bentuknya membangun kreativitas baru dalam hal pengawasan. Saya kira begitu. Oke, Pak. Itu saja pesan-pesannya. Oke. Terima kasih untuk hari ini, untuk waktunya dari Pak Faisal Ridja. Oke. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang sudah menonton. Kita bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Salam sehat untuk semuanya dan salam awas.